Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Aula Juza Putri dengan NIM 2348201030. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertama, yaitu pemilihan dan penyiapan bahan. Pada pemilihan bahan terdiri dari dua metode, yaitu identifikasi spesies dan seleksi. Seleksi terbagi 4, ya ada seleksi usia, seleksi bagian tubuh, seleksi spesies, dan seleksi lokasi dan musim. Faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan juga ada 4, yaitu ada musim, kadar air, intensitas paparan sinar matahari, dan kondisi tanah. Lalu pada penyiapan bahan, ada permanenan. Pada permanenan ada bagian-bagian tanaman yang dapat diambil seperti daun, batang, bunga, buah, akar, umbi, dan kulit. Yang kedua ada sumber bahan baku, dapat diambil dari tanaman hasil budidaya maupun tanaman liar. Yang ketiga ada simplicia. Simplicia dapat berupa infus, tinktur, ekstrak, dan lain-lainnya. Yang keempat, tanaman segar secara umum diambil dari daging atau cairan, buah, daun, tergantung jenis tanaman. Bahan baku harus sehat dan bersih, artinya tidak terkontaminasi dari penyakit seperti bakteri, virus, serangga, debu, jamur, dan tanaman lainnya. Tahapan memperoleh simplicia yang pertama adalah pengumpulan bagian tanaman. Yang kedua adalah sortasi basah, yaitu memisahkan kotoran dari simplicia. Yang ketiga itu pencucian, menggunakan air seperti air sumur maupun mata air. Setelah dicuci, dilakukan pengeringan selama 1 hari untuk memudahkan perajangan. Lalu ada perajangan, dilakukan untuk mempermudah pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Lalu yang kelima ada pengeringan dengan 5 metode. Yang pertama ada sinar matahari, kering angin, oven, microwave, dan freeze drying. Lalu yang keenam ada pengecilan ukuran. Alat-alat yang digunakan di sini seperti gunting, pisau, alat penggiling, blender, dan mortar. Pada sortasi kering, itu tujuannya apa sih? Yaitu menghilangkan kotoran bagian tanaman yang tidak diinginkan. Lalu yang ke-8 ada pemeriksaan mutu, meliputi identifikasi taksonomi, analisis farmakognosi, fisika, kimia, biologi, dan mikrobiologi. Biasanya pengujian yang dilakukan itu secara makroskopik dan mikroskopik. Lalu yang ke-9 itu adalah packaging atau pengepakan, tergantung kepada jarak tujuan, cara pengangkutan, dan lama perjalanan. Lalu yang terakhir itu adalah penyimpanan. Faktor penting menjaga kualitas simplicia gudang itu harus tahan api. Yang kedua konstruksi baja. Yang ketiga tahan panas dan rayap. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu adalah ekstraksi bahan alam. Apa sih itu ekstraksi? Ekstraksi adalah proses pemisahan senyawa metabolit sekunder dari bahan yang tidak dibutuhkan. Jenisnya adalah supercritical fluid extraction, solid liquid extraction, dan liquid liquid extraction. Metode ekstraksi pertama itu adalah maserasi. Proses ekstraksi dengan merendam bahan tumbuhan dalam pelarut tanpa pemanasan. Kelemahan maserasi itu adalah waktu yang dibutuhkan sangat banyak. Lalu yang kedua adalah perkolasi, di mana pelarut dialirkan terus-menerus melalui bahan tumbuhan yang sudah dilumatkan. Kelebihannya di sini adalah sering tersumbat dan lebih banyak menggunakan pelarut. Lalu yang ketiga, ada ekstraksi dengan reflux, yaitu adalah ekstraksi dengan pemanasan terus-menerus dan kondensasi pelarut. Kelemahannya di sini adalah biayanya lebih mahal. Lalu ada sokletasi. Sokletasi adalah ekstraksi berulang dengan pelarut panas dalam alat soklet. Kelemahannya juga biayanya sangat mahal. Lalu ekstraksi dengan ultrasonika adalah ekstraksi menggunakan gelombang ultrasonik untuk pecah sel. Kelemahannya tetap juga biaya mahal. Lalu ada ekstraksi dengan microwave, adalah ekstraksi menggunakan gelombang mikro untuk mempercepat pelepasan senyawa. Kelemahannya itu adalah senyawa mudah rusak, biayanya juga mahal. Lalu ada ekstraksi dengan tekanan, adalah ekstraksi menggunakan tekanan tinggi untuk mempercepat dan meningkatkan hasil ekstraksi. Cocok untuk bahan sensitif suhu. Kelemahannya biayanya sangat mahal. Sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada perkataan salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.